Yo guys, kembali lagi dengan video top 10 anime lainnya. Dan masih bersama narator kalian Bagi Marti di sini. Kali ini kita akan bahas 10 anime yang jarang diketahui. Ya bisa dibilang sedikit underrated lah. Tapi ceritanya nggak underrated cuy. Malahan bagus dan pasti kalian suka deh kalau nonton. Wajib nonton guys. Oke guys, tapi sebelum masuk videonya, jika kamu baru dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, maka kamu akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang lagi kamu cari, beserta info-info update mengenai anime terbaru, dan juga opsi notifikasinya pindah ke pilihan semua, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe, kalau ada yang subscribe kan, saya makin semangat bikin videonya. Oke, mari lanjut ke videonya. Ya gue akan awali dari anime NHK ni Yokoso atau Welcome to NHK. Bercerita tentang seorang pemuda hikikomori berusia 22 tahun bernama Sato Tatsuhiro yang berusaha lepas dari belenggu hikikomorinya. Kesan tentang anime ini adalah kelam. Gak tahu kenapa menurut saya anime ini penuh dengan aura yang sangat kelam. Bukan tentang kejahatan atau bunuhan, tapi keputusasaan. Ya, anime ini penuh dengan nuansa keputusasaan kegagalan. Mulai dari CMC ketipu MLM sampai dengan pengen bunuh diri. Dan juga anime ini memperlihatkan bagaimana ganasnya tipu daya dari MLM. Ya gue cuma mau ngingetin aja, jangan pernah coba gabung sama yang namanya MLM. Karena gue sendiri gabung guys, dengan ketipu hasutan dari bahasa persuasif yang menarik saya. Sehingga saya kehilangan beberapa uang saya. Dan ini real saya alami sendiri yang merupakan hasutan dari teman bangsat gue. Tapi meski kelam, anime ini tetap mampu memancing tawa. Buat yang belum tahu, ini adalah sesuatu yang disebut dengan dark comedy atau dark joke. Jadi mencari kelucuan dari sebuah tragedi. Ya sorry ya guys, gue agak emosi ya gimana. Jadi ingat pengalaman pribadi gue ya kan. Fukumen Kei Noise. Animenya bertema tentang musik-musik gitulah ya. Ceritanya 7 tahun yang lalu Nino Arisugawa pernah berjanji kepada kedua sahabatnya, Momo dan Yuzu, untuk tidak berhenti bernyanyi meskipun mereka telah berpisah jalan. Semenjak saat itu, Nino selalu bernyanyi di pinggir pantai setiap pagi. Berharap suatu hari nanti suaranya akan kembali mempertemukan dengan kedua sahabat kecilnya. Saat masuki SMA, Nino akhirnya dipertemukan kembali dengan mereka. Di saat bersamaan, Nino perlahan tertarik masuk ke dalam dunia klub musik ringan. Meskipun anime musik, tapi Fukumen Kei Noise lebih menonjolkan unsur konflik dramanya, dimana pada episode pertama aja udah ada masalah-masalah yang ngedrama. Denpateki Nakanojo. Juzawa Ju, seorang lelaki yang selalu sendirian dan jarang bergaul dengan siswa lain. Sebenarnya dia ini hanyalah lelaki yang lemah, akan tetapi semua orang memandangnya sebagai raja, atau bisa dibilang dia itu adalah yang terkuat. Dan pada suatu hari ia didekati oleh Ochibana Ame yang mengaku bahwa dirinya mengenal Ju di kehidupan sebelumnya dan ingin melayaninya sebagai pendekar miliknya. Awalnya sih Ju tidak ingin apa-apa dari Ame, tapi pada alur cerita ini Juzawa Ju melihat berita tentang pembunuhan berantai di kotanya. Akan tetapi dia sama sekali tidak memperdulikan kasus tersebut. Tapi ternyata setelah teman sekelasnya dibunuh, ia menerima bantuan Ame untuk mencari sang pembunuh tersebut teman-teman. Sekai Seifuku, Byaku no Suilda. Ketika sedang kabur dari rumah, Jimon Asuta ini tanpa sengaja bertemu dengan gadis berpostur tubuh mungil. Bisa dibilang loli lah ya, yang bernama Hoshimiya Kate. Kate mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah impian untuk menaklukkan dunia. Kemudian ia mengajak Asuta untuk bergabung dan memberikan bantuan dalam upayanya mewujudkan impian itu. Tentu saja Asuta nggak menanggapi perkataan Kate dengan serius. Pikiran Asuta ya apalah ya, ini bocah siang-siang gini malah halu. Namun setelah Kate menunjukkan identitas aslinya, kemudian memperkenalkan para jenderalnya yang menakutkan kepada Asuta, dan bahkan memperlihatkan kekuatan dahsyatnya yang mampu menaklukkan apapun, Asuta akhirnya sadar bahwa dia baru saja bergabung dengan organisasi rahasia Suilda yang akan berusaha menaklukkan dunia.
Gatchaman Crouch. Dalam anime ini diceritakan seorang gadis remaja bernama Hajime Ichinose baru saja direkrut menjadi anggota J-Crew, organisasi rahasia yang menggunakan kekuatan super untuk melindungi bumi dari ancaman alien jahat secara diam-diam. Di sisi lain terdapat seorang pemuda bernama Rui Ninomiya yang mengembangkan sebuah media sosial bernama Galax yang ia gunakan untuk menghimpun penggunanya agar dapat saling membantu dalam memecahkan masalah teman-teman. Rui juga ternyata menyimpan sebuah rahasia, yaitu ia dapat memberikan atau mencabut kekuatan istimewa yang disebut Crouch kepada pengguna Galax yang dipilihnya. Selama bertahun-tahun lamanya terdapat 4 negara yang berperang untuk memperebutkan sumber daya untuk dunia mereka. Namun karena suatu alasan, yakni jika konflik tersebut tak berakhir, maka dampaknya akan mengikis kekuatan negara mereka, dan akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian, yaitu larangan untuk mengambil sumber daya melalui cara kekerasan. Karena adanya perjanjian tersebut, Dewi Neptune malas untuk mengambil sumber daya, dan akibatnya negeri dunia di wilayah mereka menjadi menipis. Oleh karena itu, banyak bermunculan musuh kuat dan memaksa Dewi Neptune untuk mencari solusi terbaik yang harus ditempuh, agar energi di wilayahnya menjadi meningkat. Rokujoma no Shinyakusa mengisahkan seorang remaja yang baru saja masuk tahun pertama di SMA-nya. Setelah dia memasuki SMA-nya, Satomi Kotaro mulai kehidupan mandirinya di sebuah apartemen dengan biaya sewa hanya 5.000 yen per bulan. Biaya yang sangat murah bahkan untuk apartemen kecil ini. Namun ternyata ada alasannya. Apartemen itu rupanya dihantui oleh seorang hantu manis yang mengusir penyewa sebelumnya. Selanjutnya bukan hanya ada hantu yang mencoba mengusirnya dari rumah barunya, tapi gadis penyihir dan karakter wanita unik lainnya mengubah apartemen kecil ini menjadi semacam medan perang. Ini anime sedikit mengingatkan kita pada anime Yuragiso. Tsukini Naru Sono Sunkawo. Kotaro dan Setoguchi Hina berjuang untuk mengungkapkan cinta mereka. Masing-masing kepada orang yang mereka cintai. Kisah pertama antara Hina dengan kakak kelasnya Ayase Koyuki, di mana mulai saat itu Ayase selalu menyapa dan memberikan senyuman hangatnya kepada Hina. Awalnya Hina tidak mengerti dengan perasaannya sendiri dan mencoba untuk menyangkalnya. Sampai akhirnya Hina menyadari kalau dirinya telah jatuh cinta untuk pertama kalinya. Kotaro yang menyadari kalau Hina jatuh cinta terhadap Ayase membuatnya semakin sulit untuk mengatakan cintanya kepada Hina, dan memutuskan untuk menyembunyikan perasaannya terhadap Hina dan mendukungnya. Anjir, risat banget. Uchuten Kazoku mengisahkan sebuah keluarga yang cukup unik, di mana terdapat 3 ras sekaligus di keluarga tersebut teman-teman, yaitu Tanuki atau musang, manusia, dan juga Tengu. Semacam makhluk mitologi Jepang gitu. Latarnya di Tokyo di zaman modern. Ceritanya berfokus pada suka duka keluarga Tanuki yang berasal dari wilayah sekitar kuil Shinto. Seperti dalam cerita-cerita rakyat, makhluk-makhluk Tanuki tersebut memiliki kemampuan berubah wujud. Mereka dapat berubah baik menjadi benda hidup maupun benda mati teman-teman. Lalu berbekal kemampuan berubah wujud inilah, mereka menjalani hidup di tengah keselarasan tak biasa antara komunitas Tanuki mereka sendiri, peradaban manusia, dan kalangan Tengu. Nebu Kairiki Bushiroad berlatar di masa ketika dunia diselimuti keputusasaan sesudah kerusakan yang terjadi akibat racun yang bernama Shinbo, yang datangnya dari luar angkasa. Manusia-manusia di masa ini hidup di suatu tempat bernama Kairuku yang terletak di dasar laut teman-teman. Fokus cerita pada Ame, seorang putri pelayan dari suatu negara yang kini telah tiada karena virus tersebut. Ame merasa bertanggung jawab dan melakukan upaya-upaya untuk memperoleh senjata keramat Gigarot dan menemukan petarung legendaris yang konon diperlukan untuk menyelamatkan dunia dari efek racun tersebut teman-teman.
Tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti guys, dan juga like videonya. Silahkan beri pendapatmu atau request di kolom komentar. Share juga ke teman dan juga grup kamu, WhatsApp, FB, dan sebagainya. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis. Tetaplah nonton anime and stay wibu.